Mama bisa sekolahin kamu di sini, pakai hampir semua tabungan Mama, tapi semesteran kita bareng. Berani nggak? What did you say? Ya kita coba yuk. Kalau nggak mampu pun gue paling keluar dari kampus. Nah nyampe ke Prasmul semester 1 dari awal yang gue fokusin apa? Belajar. Iya, tapi 80% jualan. Item game changer apa pada saat itu? Gue jualan kue lapis. Nah ini game changer. Kue lapis. Kue lapis. Gimana caranya ketika lo mendapatkan penghasilan yang bertambah, tapi lifestyle lo nggak nambah? Mungkin karena gue sadar gue miskin bro. Di saat orang-orang membuka bisnis dan bikin di pop-up market, lo malah bikin kompetitornya pop-up market. Bener. Apa rasanya ketika lo melihat itu di rekening lo? Belum berasa sih bro, jujur. Begitu dapet, otak gue tuh lebih kayak, Tuhan ini mungkin jalannya. Udah sampai situ doang. Ladies and gentlemen, this is your host Iyas Lawrence. Mendengarkan bintang tamu gue hari ini adalah bisa dibilang membangun sebuah adiksi. Karena skill berceritanya yang luar biasa bagus. Melihat kontennya gak bisa sekali, harus berkali-kali. Karena rasanya seperti nonton konser terus lo berteriak we want more, we want more. Thank you for being here, Theo Derek. How are you? Halo bro, thank you udah diajak-ajak ke sini. Gila intronya bagus banget. I've seen, well most of us have seen you online. We've seen what you do, perjalanan lo apa segala macam. Masa kecil lo tidak begitu sempurna, jauh dari kata itu. Oke lah. Ya oke lah. Gitu. Dan apa yang kita tahu dari sekian banyak perjuangan dilewati, sekarang hadir di sini menggunakan Cartier Santos XL, White Gold. Gue rasa banyak yang bisa diceritakan dari perjalanan yang tidak sempurna sampai sekarang gitu. Oke. Tadi nggak dikasih tahu nih. Enggak, gue kasih tahu. Tapi what a journey. How do you recap that journey dari masa kecil lo sampai sekarang? What in the next 5 minutes gitu? How do you do it? Oke, gue simplify aja lah ya. Jadi buat teman-teman halo semua mungkin buat yang udah tahu juga Bro Ilyas juga pasti udah background check ya. Jadi gue itu anak dari seorang single parent. Ya. Tapi menurut gue gak ada yang spesial-spesial banget. Karena zaman sekarang ketemu 10 orang mungkin 9 broken home. Yang ideal cuma 1. Dulu gak ngetren ya single parent. Dulu pada lengkap. Sekarang ngetren gitu. Iya dan kayaknya kalau zaman dulu, lu anak single parent. Kalau zaman sekarang biasa aja. Semuanya. Gitu ya. Nggak, sekarang kalau lu anak single parent, iya. Cerai apa mati? Ditinggal. Ya, antara dua ya. Nah kalau kebetulan gue yang mungkin orang tuanya gak cocok dan berpisah gitu ya. Jadi dari kecil itu gue ikut nyokap tuh ordinary worker. Okay. Jadi gue gak bisa bilang kayak aduh gue nih susah banget gitu ya. Sampai kayak makan nasi goreng tek-tek bagi 3 enggak juga gitu loh. Jadi kita makan bisa gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang penasaran semana sih, nah kalian boleh Google Mangga Besar. Ya dulu rumah oma gue bahkan di Jalan Pepaya, lu coba googling aja. Sekarang udah gak ada karena udah diratakan sama pemerintah. Tinggal jadi, sejarah tuh berarti di sini. Tinggal sejarah karena biasa kan orang kalau lihat muka gue orang akan bilang Cinapik nih. Cina fluid nih, minimal Cina gading nih gitu ya. Enggak, gue Cina Mangga Besar. Jadi harusnya kalian kegambar nih average hidupnya semana gitu. Yang buburnya buka sampai jam 4 pagi. Betul, banyak survivor. Ya tau lah ya, bukan tempat yang jelek banget, tapi bukan tempat ideal untuk kita besar, bertumbuh. Bukan tempat ideal untuk anak-anak. Itu dia. Nah kira-kira backgroundnya sih seperti itu. Nah gue tuh ikut oma sampai umur 8 tahun. Bahkan lo manggil dia mami ya? Manggil dia mami. Karena dulu gak langsung kenal nyokap gue, gak langsung kenal bokap gue. Jadi sama bokap gue pernah ketemu, pernah. Buat gue tetap menghormati lah. Gak ada bokap gue pun gak ada gue maksudnya. Gitu loh. Tidak ada sel itu, tidak ada yang dibuahi kan. Tidak ada gue gitu ya. Jadi gue belajar menghormati aja sama oma sampai 8 tahun gitu ya. Baru pindah ikut nyokap gitu. Nah tapi buat teman-teman juga yang tahu gue tuh diberkati sebetulnya bro. Jadi gue tuh ada orang menengah ke bawah yang bisa berpendidikan di tempat menengah ke atas. Iya betul. Iya. Kenapa? Jadi buat teman-teman yang tahu background gue juga, gue tuh sekolah di Penabur. Penabur tuh mahal bro. Gitu. Jadi dulu singkat cerita Tuhan bikin nyokap gue nyasar sebetulnya ke sebuah sekolah. Jadi dia waktu itu nyari sekolah ketapang
Tapi dia nyasar ke SMPK 2 BPK Penabur. Bajanya nyasar. Jadi akhirnya dia turun, dia masuk ke sekolah itu. Oh ini penabur gitu ya. Wah ini tuh mimpi gue dari dulu kata dia. Terus masuk ngobrol-ngobrol. Bisa gak sih anak single parent dapat pengurangan uang sekolah segala macam menempuh pendidikan di sini. Nah kenapa terjadi itu, ini mundur dikit banget nih, ini dikit banget. Karena dulu gue sekolah namanya di TK Gloria. Di Pinangsia. Jadi sekarang sekolahnya ditutup karena muridnya kedikitan tapi gerejanya still there. Oke. Iya jadi dulu gue satu kelas cuma 8 orang. Juara 1 terus sampai lompat kelas. Kepala sekolahnya bilang, ini anak full of potential loh. Sayang lu sekolahin di sini. Kepinteran nih anak. Ini anak belong tempat lain. Gimana kalau lu coba cari tempat lain. Nah itu tuh background kenapa nyokap gue akhirnya nyari sekolah lain. Meskipun referensinya hanya 7 orang kan di kelas itu sebetulnya. 7 orang. Jadi dia pintar dari 7 orang nih. Iya jadi lo paling malas aja lu 10 besar. Ya udah kita singkat cerita nyokap gue ketemu gimana caranya. Oh ternyata ada nih prosedurnya. Lo bisa ikut tes. Detik itu syaratnya itu nilai matematika 9. Kalau gak salah nilai bahasa Indonesia 8. Oke. Tes singkat cerita puji Tuhan pas angkanya. Terus ada surat keterangan gak mampu juga dari gereja segala macam. Jadi bayar cuman portion of it lah. Wow. Nah itu story gue. Akhirnya gue bisa sekolah di Penabur gitu. Dan selama sekolah lo katanya juga mencoba menjadi entrepreneur pada saat itu ya? Betul. Jadi kalau dari SD, SMP, SMA sebetulnya gue belum terlalu sadar gue tuh menengah ke bawah bro. Jadi bermain dengan anak-anak Penabur itu gue kira kita mirip bro. Ya karena gak ada yang ngomongin duit juga kan. Gak ada yang ngeliat portfolio lu berapa hari. Betul. Iya kan? Betul. Iya. Kita luxury kita adalah cuman kalau ke kantin lu beli paket nasi sama nugget tambah otak-otak tambah Milo gak? Kalau tambah otak-otak tambah Milo berarti lu lumayan kaya nih lengkap. Pada saat itu makannya juga bukan nugget kayak pok-pok. Iya, ayam pok-pok tau yang kecil-kecil. Iya. Gue inget banget dulu cuman ya di kotak-kotakin gitu doang kan kantin sekolah. Jadi gak berasa bro. Wow. Gak berasa gitu loh. Sampai SMA abis itu ya singkat cerita gue pernah punya mantan juga. Akhirnya gue diminta orang tua putus karena background gue single parent dan ternyata orang yang gue pacarin itu anak orang kaya. Gitu ya. Di situ gue baru tahu. Kok FTV banget ini? Nah, di situ gue baru tahu. Oh, ini namanya kurang kaya. Ditinggal. Ditelepon. Jadi kayak singkat cerita lah berelasi terus ditelepon. Kamu jangan sama anak tante lah gitu. Karena kamu miskin gitu. Karena enggak gitu lah. Okay. Karena kamu mungkin backgroundnya single parent tapi kan slash miskin. Kalau single parent kaya gue diterima pasti. Iya gue kalau single parent keluarga itu kayak gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Gak ada masalah gitu. Ini unik banget. Gue ada satu fakta yang menurut gue lucu banget. Lo manggil bokap lo om Power Ranger. Oh bener om Power Ranger. Oh ini lu dengerin ya. Ini lu dengerin ya. Jadi waktu umur ini gue lupa ya. Umur 5, 6, 7 mungkin. Jadi ada om-om datang ke rumah oma gue bawain Power Ranger. Berkali-kali ya? Atau 2-3 Power Ranger. Nah di situ gue seneng banget dapat mainan dan gue inget gue panggil dia Om Power Ranger. Ternyata baru dikasih tau bahwa oh ini bokap lo gitu. Berarti kedekatan keluarga tuh gak seerat itu dari dulu? Atau karena lo berdua sama nyokap setelah sama mami bisa dibilang lo makin erat? Erat itu kayaknya cuman waktu gue sama omah. Keluarga gue tuh individualis banget. Oke. Gitu. Kalau sama omah gue karena gue kecil gue dibawa kemana-mana. Jadi kalau dulu tuh di daerah Mangga Besar situ ya, di daerah rumah gue, apalagi di Gang Pepaya sekitar, gue tuh terkenal namanya si bocah kolor. Jadi omah gue tuh setiap kali bawa gue jalan-jalan, beli es campur, gerobak di depan itu selalu gue dipakein kolor doang. Gak pakai celana. Ikutan kolor. Kolor apa? Gitu. Benten. Kolor putih polos aja gitu. Jadi ya sama oma gue dibawa kemana-mana lah. Jadi rasanya dulu pasti deket banget gitu. Wow, oke. Berarti jiwa entrepreneurnya di mana nih? Nah, saat itu belum ada bro. Jiwa entrepreneur itu muncul ketika pertama gue sadar di SMA gue itu susah. Cowok sekarang motivasinya apa sih bro? Pride. Bener gak? Pride gue ngerasa hancur. Gue ngerasa kayak anjir ini tuh unfair battle. Gue SMA. Kuliah SMA aja pakai pengurangan uang sekolah. Nyokap gue kerja buat gue menempuh pendidikan supaya nantinya gue bisa bekerja. Terus sekarang lo tembak background gue kan gak bisa ngapa-ngapain nih. Orang Detik itu masih enak-enak makan paket KFC Attack 5.500 nasi. Pernah gak lo? Nasi, sayap ayam, Coca-Cola. Sayap yang kecil tuh satu. Sayap kecil 5.500 itu mainan gue SMA gitu loh. Jadi gue gak sadar bahwa oh ada gap finance yang jauh ya. Gitu loh.
Kalau cuman kayak telat uang sekolah belum bisa ikut ujian itu udah biasa lah. Gitu loh. Banyak anak karena kan gak cuman gue doang di ruang kepala sekolah, ada yang lain. Jadi gue ngerasa gak spesial-spesial banget gitu ya. Nah, sejak saat itu gue baru berpikir, oke, gue harus jadi sesuatu untuk nge-breakthrough kondisi ini. Gitu. Terus nyokap gue tuh punya temen. Temennya tuh kayak om-om gitu. Bukan sugar daddy ya. Teman aja. Wasn't gonna judge tapi. Iya. Gue sih berharap mereka jadi ya. Jadi dia tuh entrepreneur. Dia yang kalau ketemu gue, lu tau kan kalau lihat anak kecil kayaknya hidupnya susah tapi pinter, orang tuh kadang suka iba. Bener dong, kayak anjing nih talented tapi susah. Hati lu iba kan. Jadi kayak suka kasih wejangan. Kalau kayak kecil tolol kayak udah pantes deh kecil tolol. Iya, kalau kecil tolol, wah discard aja nih anak gitu kan. Kalau kecil pinter tuh kayak iba gitu kan. Jadi dia kayak mau kasih masukan. Dia selalu bilang kayak, lu suatu hari kalau mau breakthrough kondisi keluarga lu, jangan kerja sama orang. Nah tapi ini bukan berarti gue mendiskreditkan profesional ya. Waktu gue umur segitu, itu yang masuk di kepala gue. Jadi tanpa sengaja, tertanam nih, gue harus jadi pengusaha, gue harus jadi bisnismen. Gimana caranya belum tahu, tapi gue harus kesana, gitu. Dari sana lo ke Prasmul, Prasmul itu nggak murah. Betul, Prasmul itu nggak murah. Nah, gue bahkan nggak tahu Prasmul sekolah bagus. Jadi waktu ada edu fair, gue itu kan orang yang praktikal sekali, nggak suka teori bro. Jadi begitu ada satu booth ngomong kayak, hey di sini tuh lulus pakai bisnis project loh, bukan skripsi. Mundur gue langsung. Gue mau kuliah di sini nih gue bilang. Karena dulu di otak gue kuliah. Karena si pop-up market itu kan berarti? Belum, itu masih di SMA, edu fair gue baru tahu itu Prasmul. Dan gue belum tahu Prasmul itu bagus. Jadi gue cuma sesimpel tahu karena kalau lulus di situ gak harus skripsi. Jadi gue mau di situ. Akhirnya gue tes gelombang 1 masih paling murah. Jadi Prasmul tesnya susah bro. Dan gelombangnya banyak, tiap gelombang naik terus harganya. Wow. Iya. Jadi waktu itu apa? Duitnya gimana? Nah itu gelombang 1 gue tes dapat harga paling murah itu 1 semester gue inget 15 juta. 15 juta nyokap gue masih ada tabungan. Gitu loh. Jadi dia kayak, mama bisa sekolahin kamu di sini pakai hampir semua tabungan mama. Tapi semesteran kita bareng. Berani nggak? Itu 7 juta. 7,5 ya. Berani nggak? Gitu. What did you say? Gue bilang, ya kita coba yuk. Kalau nggak mampu pun gue paling keluar dari kampus. Bener nggak? Maksud gue resiko terjelek adalah gue tidak ngampus. Probabilitas terbaik adalah gue survive di kampus. Ya udah. Terus karena gue di Mangga Besar itu banyak tempat supplier bro. Jadi ada Lokasari itu tempat, Roximas itu tempat handphone, casing handphone, temper glass, ada Mangga 2, ITC, Mangga 2 Mall itu semua tempat buat supplier baju. Nah nyampe ke Prasmul semester 1 dari awal yang gue fokusin apa? Belajar. Iya tapi 80% jualan. Jualan. Jualan ke anak-anak kelas, anak-anak lain semua. Karena mereka gak mungkin ke daerah Mangga Besar. Tidak mungkin. Dan buat mereka dulu beli kardigan atau long sleeve 300 ribu itu, 200-an ribu itu murah. Sedangkan di Mangga 2 tuh lu bisa dapat modal 90 ribu, 75 ribu. Item game changer apa pada saat itu? Itu masih kayak nyari-nyari duit yang pas-pasan sama uang kuliah. Game changer gua. Pokoknya nyampe 7,5 aja per bulan gitu ya? Iya, lebih dong karena kan gua harus. Oh iya, kos-kosan dulu. Makan segala macam gitu ya. Lu targetin berapa waktu itu sebulan pokoknya? Semester 1 deh? Waduh gue lupa, pokoknya gue berusaha jualan dulu aja deh 1 semester. Tapi puji Tuhan lewat. Gitu. Jadi tapi lewatnya lewat barely enough gitu loh bro. Ada jajan sisa gopek gitu ya? Iya, jadi gue orang yang sampai sekarang habitnya itu. Misalnya ini cuma contoh angka ya. Gue dapat 100 juta, gue pakai 10 juta. Dapat 200 pakai 15, dapat 500 pakai 20. Itu gue. Terbiasa dari kondisi itu, ngerti gak lo? Jadi setiap kali gue dapat selalu ada cost priority. Kalau zaman sekarang pakai 500 dapatnya 20 kali ya? Mungkin. Sistemnya gitu kali ya? Iya, kalau gue kebentuknya kayak gitu. Sampai semester 2 pas semester 3 gue lupa. Gue jualan kue lapis. Nah ini game changer. Kue lapis? Kue lapis. Jadi temen nyokap gue ada yang punya pabrik kue lapis. Modalnya, ini kan gue udah gak jualan ya. Gue bisa spill modal. Modalnya waktu itu 45 ribu. Lu lihat kue lapis berapa duit coba? Minimal kue lapis itu 250 sampai 300. Kalau lu beli yang branded itu 500 sampai 600 satu kotak. Kue lapis tuh ada yang branded maksudnya? Ada. Kue lapis yang memang proper buat hampers. Jadi gue jualan cuma 2 season.
Sincia sama Lebaran. Wah. Nah itu kan kirim kue, stok kue di rumah. Ya. Nah itu dari 45.000 gue bisa jual 175. Kalau masih lebih murah. Jauh. Kalau lu ambil 5 kotak jadi 150. Nah kalau buat pengusaha yang teman gue punya bapak, mau kasih hampers ke temennya lagi, gue ganti kotaknya, gue jual 250 sampai 300, temen gue jual ke bapaknya 350 sampai 400. Brengsek juga ya. Anak jual ke bapak. Justru harus kayak gitu bro. Gue harus kayak lu mau jual ini gak ke bokap lu, gue kasih lu untung lagi, lu jual aja markup ke bokap lu. Gitu. Wow. Itu game changer? Itu game changer. Se game changer apa? Karena bisa 100-200 kotak bro satu season. Gue kalau untung 30, waktu itu bisa juta. Average untung 150.000, 100 sampai 150.000, 100 kotak tuh gue bisa berapa tuh berarti? Mau 10 juta ya? Iya. Satu season itu setidaknya berarti uang semesteran gue cukup. Wow. Berarti bukannya salah satu game changer yang gue pernah dengar adalah ini ya, apa namanya? Pameran. Tempered glass. Tempered glass juga, tapi tidak rutin. Karena tempered glass, casing HP itu tuh semuanya ada periodical. Power bank. Itu ya, iya. Deh. Dulu lebih gila lagi, ada mata kuliah ke desa. Lu tinggal di desa sebulan bikinin bisnis buat ini orang tua desa lu. Yeah. Orang-orang sibuk bawa baju bro, gue bawa power bank 20 biji bro. Karena gue tahu di desa semua orang butuh power bank. Lu jual-jualin di situ? Gue jual-jualin di situ. Itu at the moment gue bisa dapat modal 100.000, jual ke mereka 300. Yang 10.000 mAh dulu yang gede tuh, itu gue bisa jual 550. Wow. Modalnya itu paling sekitar 200. Gila. Itu sebuah gimana caranya ketika lo mendapatkan penghasilan yang bertambah, tapi lifestyle lo nggak nambah? Mungkin karena gue sadar gue miskin bro. Gue tahu bahwa gue harus sampai certain amount tertentu baru gue merasa gue berhak pakai ini uang. Gitu. Oke. Berarti emang pada dasarnya lo gak mau nyicipin ke saat yang dulu itu kan? Saking takutnya ngeliat hidup susah. Gue gak mau ambil resiko enak dikit di depan. Tapi gue ada resiko susah lagi. Oke. Yeah. Itu prinsip gue. Gitu loh. Gue dari dulu kayak gitu. Makanya ini lu boleh tanya istri gue. Pertama kali kenalan sama dia di semester 3 kuliah itu tabungan gue 11 juta. Dia masih inget tuh. Soalnya temen gue yang kenalin promosinya gini. Weh gue punya temen nih anak semester 3 tabungan 11 juta. Kedengerannya banyak soalnya waktu itu bro. Sumpah. Oke. Dia bilang kayak gitu. Iya. Terus itu pertama kali promosiin gue ke bini gue. Itu yang dipromosiin bukan. Woi gue ada teman namanya ganteng Theo. Iya apa nih gitu. Enggak. Gue ada temen nih kuliah di Prasmul, Theo. Semester 3 tabungannya 11 juta. Terus bini lo gue, kenalin gitu. Ya udah jadian. Tapi dia gak tahu itu 11 juta. Udah itu doang kali yang lo punya ya pada saat itu. Iya kan dia gak tahu backgroundnya gimana, dia gak tahu apa gitu. Bahkan awal-awal katanya lo masih mesen ojek online berdua ya katanya. Berdua. Gak ada kendaraan. Iya tapi itu bukan kayak cerita dramatisir karena gue susah. Karena zaman dulu mereka bakar duit promonya banyak. Bener kan? Ada eranya mereka bakar duit kan? Ya kita nikmati itu. Nikmatin deh semua Nikmatin. Saking menurut gue unik banget nih. This is the craziest part about and the craziest story I heard about you. Adalah di saat orang-orang membuka bisnis dan bikin di pop-up market. Lo malah bikin kompetitornya pop-up market. Bener. Ini menurut gue gila sih. Bener. Anak Prasmul bikin bisnis. Udah dikasih wadah. Dia malah ngerasa enggak gue bikin wadahnya aja gitu sebagai bisnis lo. Iya. Kok bisa mikir sampai situ ya Theo? Jadi sebenarnya gue itu awalnya biarpun mau jadi pembisnis, mimpi gue tuh udah hampir mati jadi pembisnis bro. Oke. Jadi semester 6 atau 7 di Prasmul tuh ada ada satu program khusus cara cakepin CV. Ada itu? Ada. CV lu urutannya gimana, mana yang ditaruh dulu. Kemudian latihan interview gimana sih sama calon user. Itu ada bro. Gue udah mempersiapkan itu. Gitu loh. Jadi gue pikir kalau gue gak ada opportunity bisnis yang gede, gak apa-apa gue profesional dulu. At that moment gue lupa lah. Pokoknya gue jalan-jalan ke pop up. Terus gue lihat kayak anjir ini but banyak ya. Ini dia orang bayar gak sih? Oh bayar ya. Anjir ini sekali bikin kayak gini ratusan juta nih. Gue masih inget. Ada ketua pop up market anak Prasmul, anaknya Hetikus Nendang siapa ya? Hetikus Nendang tuh si Amir, gue masih inget tuh. Kakaknya Avi. Nah itu ketua pop up. Iya. Dia yang gue ajak makan. Oh gitu. Iya. Bro, gue mau nanya-nanya boleh gak? Gue mau bikin. Kakak kelas gue ya? Oh.
Terus iya gue ingat. Iya, terus, dia ketua pop up bro. Kira gue ajak makan di kantin Prasmul bro. Gue jujur pengen bikin ini. Lu tuh pernah bikin dan lu ketuanya. Gue boleh nanya-nanya nggak? Kalau nggak mau jawab nggak apa-apa banget. Tapi kalau mau jawab, I'm very grateful gitu. Ya udah, ayolah ngobrol. Kira gue ngobrol. Gue tanya, ini untung apa rugi? Gitu. Ya singkat cerita, ya mungkin BEP atau rugi tipis. Boleh tahu nggak kenapa bisa kayak gitu? Kan ini enak, sewa tempat, orang udah bayar, lu langsung lunasin venue, untung dong. Iya. Ruginya di mana? Oh, ternyata zaman dulu pop up itu adalah acara untuk branding Prasmul. Lu tahu kan kalau udah ngomongin branding, mereka akan bayar vendor dekor dan ambience mahal sekali. Iya. Nah, gue pikir celahnya di situ. Berarti kalau dekorasi sama itunya semua gue bikin low tapi efektif, temanya gue masih bisa ambil margin. Gitu. Ya udah dari situ gue kepikiran bikin. Kompetitor. Nggak mikir kompetitor karena dia kan nggak komersil. Setahun sekali doang. Gue nggak mikir dia kompetitor, dia inspirasi. Dia inspirasi bro. Was that your first 100? Iya. Oh ya? Iya. 100 juta pertama? Iya, gue bikin di Grand Indonesia. Karena gue tinggal di daerah kota, Mangga Besar, maka event pertamanya Kota Tua Market. Gimana kota? Karena gue di tinggal di daerah Mangga Besar itu sebelahan sama Kota Tua. Betul. Nah, ketika mikirin konsep Kota Tua konsep yang Market. kepikiran buat gue adalah Kota Tua Market. Kenapa? Karena gue di daerah sana. Iya. Jadi ada ontel warna-warni gitu ada Iya, ada ya? mural, ontel warna-warni. Jadi lu bisa googling nih sekarang 2015. Lu ketik aja Kota Tua Market, keluar langsung artikelnya. 2015 itu event pertama, almost 110 tenan full. 67-nya anak Prasmul. Karena lu bikin promo. Karena gue bikin promo, itu semester akhir semua harus jualan kan. Iya. Seharus jualan kalau mereka langsung sewa 6 bulan. Berat atau setahun. Sorry. Gua kira pop-up market tuh dikasih gratis ke anak-anak Prasmul. Ada yang bayar juga lah. Dan kewajiban mereka harus jualannya di pop-up, bukan ternyata? Enggak juga, tergantung sistemnya. Oh. Gitu. Oke. Terus pada saat itu di Grand Indonesia banyak sekali juga orang yang lagi bikin kayak pop up. Jadi sebelum gue bikin tiap minggu ada event apa di Grand Indonesia gue datang. Buat apa? Buat ngecek? Buat ngecek. Gua itu bro ngobrol sama tenannya satu-satu. Kok misi, iya. Kok aku nanti ada acara di sini, possible nggak? Iya. Mulai dari sana bro. USP lu apa dibandingin market-market itu? Nggak ada awalnya. Gue mau bikin karena gue butuh duit aja. Gue belum mikirin USP. Sampai akhirnya udah ada konsepnya Kota Tua Market segala macem. Ya udah. Gue bilangnya paling gini. Ini agak ini sih. Ini gak pantut dicontoh ya. Tapi maksudnya gue bilang gini. Gue tuh anak Prasmul bro. Gue udah biasa bantuin pop up. Jadi mereka benchmarknya pop up. Pop up tuh bagus banget brandingnya. Udah gue nempel aja ke branding pop up. Iya. Ya jual diri mahal aja kan gue gitu anak Prasmul. Yeah. Boleh lah gue ngomong gue anak pop up gitu loh. That was your first 100. Rasanya seperti apa 100 juta pertama? Itu omset 600 bro. Omset 600, untung bersih 250-an. Dan plus additional untung bersih 17,5 juta dari jualan air aqua 330 mili. Jadi semua tenan gak boleh jualan air. Gue jualan air 330 mili. Iya. Itu 17,5 juta tuh dari jualan aqua botol 300 mili dulu. Gila lu kudeta tuh. Berarti cuannya dari booth naro. Terus sponsor kalau ternyata ada, tapi waktu itu belum karena gue masih event pertama. Air putih. Terus udah. Itu 200 sekian. 50. Iya 40% ya benar. Apa rasanya ketika lo melihat itu di rekening lo? Belum berasa sih bro jujur. Begitu dapet otak gue tuh lebih kayak Tuhan ini mungkin jalannya. Udah sampai situ doang. Baru sampai situ doang. Karena buat gue, biarpun itu 1 juta pertama gue nganggap itu kecil. Nganggap kecil bukan karena gak bersyukur. Karena gue dulu disuruh putus sama keluarga mantan gue. Gue selalu compare gue tuh dulu jeleknya sama orang tua mereka, bukan sama anaknya. Misal, sorry ya, misalnya kita, lu dapat 100 juta. Anaknya aja baru masuk fresh grade, 10% lo doang udah bagus lo gajinya. Oh gue gak lihat itunya, gue lihat bapak lu mobilnya udah 4, ini bukan apa-apa nih. Ya lo kejar malah lebih tinggi aja itu. Betul, tapi itu bukan hal yang bagus ya. Cuma pada saat itu pola pikir gue kayak gitu. Jadi begitu dapat duit segitu, ya udah sebagian ditaruh buat bikin next event. Cepeknya dibagi, terus 10 juta per puluhan, kasih mama,
Terus gue masih ingat gue beli laptop Asus ZenBook itu pertama kali tuh 11 juta. Untuk modal? Untuk gue kerja. Itu pun. Oh lu tunggu, lu bikin ini Byte Market kan berarti dari awal? Dulu bukan, ada nama lain lah. Oh ada nama lain. Pas bikin market itu, si Kota Tua, apa what did you call it tadi? Iya Kota Tua Market. Kota Tua Market itu, lu gak punya laptop? Ada. Tapi laptop Asus yang 2-3 jutaan. Tau kan lu yang buat lewatin kuliah doang. Iya. Nah begitu dapet, gue orangnya suka gadget bro. Jadi yang pengen gue beli adalah, oh ini ZenBook 11 juta, gue masih ingat UX 70 berapa lah sekian itu dulu tuh. Invest di situ deh tuh. Iya, udah gitu gue orangnya dulu parah bro. Jadi kayak karena baru cari duit, gue gak rela lihat digit uang gue berkurang. Jadi temen gue yang dapat 100 juta gue bilang, pinjemin gue kartu kredit lu dong. Gue cicil ke lu itu MacBook, bukan MacBook itu. Lu masih cicil ke orang lain? Iya, 6 bulan. Ntar gue traktir lo makan. Gila. Dulu kayak gitu. Tapi itu pikiran bodoh sih awal-awal kan cari duit. Lu gak terobsesi menjadi kaya berarti? Atau malah terobsesi menjadi kaya kalau kayak gitu? Gue terobsesi pengen punya rasa secure yang diciptakan dari angka di rekening. Dulu gue dapet itu. Oke. Gitu. Merasa secure ketika melihat angka di rekening dan angka itu harus bulat. Bulat dulu. Iya benar-benar harus bulat. Kalau pecah dikit kayak gue harus nambah. Iya. Atau gue ambil lagi nih biar bulat. Iya dulu gue kayak gitu. Iya. Dan angka itu harus di angka berapa pada saat itu? Dulu 100, tapi akhirnya karena ada event kedua di bulan Agustus, itu kan gue dapet income lagi. Nah revenge cowok apa sih bro? Gue inget kan dulu gila nih kenapa gue ditelepon disuruh putus karena yang jemput gue mantan gue. Gue gak punya mobil. Wah pride ya kan. Gue beli mobil dong udah punya duit ya. Langsung gue DP mobil tuh akhir tahun. DP mobil? DP mobil. Dan punya aset. Bukan mobil mewah ya. Gue mobil pertama gue tuh Brio pak. Yang penting punya aja. Banyak tuh yang punya di Mangga Besar katanya. Gitu. Bahkan ada yang bikin konten kalau Brio merah tuh level 1 aneh-aneh. Parkiran Mangga Besar udah kayak warna-warni gitu kali ya. Iya. Oke. Gitu. Itu lo udah financially woke. Maksudnya tahu dengan pengeluaran harus kemana, savings harus berapa. Gue tuh orang yang praktek dulu baru ngerti teorinya. Oke. Misalnya lu bilang, budgeting harus sekian. Gak bisa gue. Gue udah praktekin dulu tuh waktu lagi itu. Baru sekarang gue ngerti. Oh yang waktu itu gue praktekin namanya delay gratification. Oh namanya budgeting. Oh namanya allocating gitu. Ya. Oke. When did you realize bahwa ini duit harus gue taruh di tempat yang secure nih? In this case ya DBS gitu. Iya. When did you realize bahwa lo menyadari bahwa gue buka rekening gitu di DBS gitu? Sebenarnya pembukaan rekening pertama gue di bank itu udah dari SMA 2 kalau gak salah. Atau SMA 3 ya, gue agak lupa. Jadi dulu gue pernah main game namanya Battle of Immortal. Gue gak tahu tuh. Gue dulu anak warnet banget. Lu anak Dota banget katanya kan? Dota sama, jadi dulu hiburan gue dan New Year, tiap New Year itu gue bisa paket malam. Ya lu tau kan New Year gak ada orang tua, paket malam bro, ya kan, dapat Indomie sama telur dadar. Nah terus gue dapat telur naga. Gue masih inget banget itu ada ketua guild gue tiba-tiba chat langsung, "Oi Theo." Bukan Theo sih waktu itu, dia gak tau nama gue ya. Jadi pakai nicknya gitu, terus bilang, "Gue beli telur naga lu." Gue bilang, "Hah ini emang bisa dijual? Berapa? 500.000. Oh, oke. Itu 500.000. Pertama gue dari situ, ya gue masih bilang nyokap gue pengen buka rekening dong gitu. Jadi dulu udah pernah tuh buka rekening gara-gara itu. Oke. Kayak gitu. Tapi lucunya adalah lu buka DBS karena sebuah koper. Iya. Bukan karena lu sadar. Nah itu kan udah dulu tuh. Terus begitu udah punya uang berikutnya. Nah dulu gue suka banget jalan-jalan ke Grand Indonesia. Karena gue ngerasa anjir sumber duit gue dari sini. Iya. Ya gue jalan-jalan di sini lah. Berterima kasih lah kepada gue bikin event di atas. Masa gue belanja di PI. Iya. Ya kan gue belanja di sini lah gitu kan. Lagi pula GI juga lebih murah daripada PI kan. Iya. Itu. Udah gitu jalan-jalan. Nah ini bahkan dulu gue gak tahu ada bank digital. Ini pertama kali gue dengar namanya Digibank dulu. Jadi lu tau kan ada booth di bawah lantai bawah tuh tau kan booth. Terus ada koper sama voucher diskon makan apa nonton ini gue lupa. Nah karena sebagai anak-anak yang suka banget sama begituan. Gue lewat sama pacar gue gitu kan. Menarik nih. Ya udah bikin aja gitu. Buat gue dulu ya itu pun masih asing banget. Apa nih bank digital anjir. Nih. Ngerti kan maksud gue? Zaman gue bikin rekening bank digital adalah zaman lu deposito masih pakai biliet bro. Pakai apa? Biliet.
Dulu kalau deposito tuh gue datang ke cabang banknya, bikin kertas, tahu kan lu, tanda tangan. Iya. Wow, dari zaman situ berarti ya? Dari zaman situ, dan gue belum tahu Digibank tuh backup ternyata itu punyanya DBS segala macam, dan one day gue akan kerja sama mereka juga, gue nggak tahu juga gitu. Dan ini udah tahun keberapa berarti lo kerja sama mereka? Dari 2020. Wow. Ketika lo mendapatkan 100 juta pertama lo gitu, kan itu bertambah dong. Dari 100 ke 200, 200, 300. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gitu. Bertambahnya nggak langsung gitu, 100, 110. Iya. 100. Terus turun dulu dikit biasanya. 100, 98, 98 ada. Selalu merasakan bahwa kayaknya setelah buka rekening gue harus menjadi nasabah premium gak? Gitu, ada. Oke, ini kalau based on gue banget ya sebenarnya ya. Sebenarnya gue itu orang yang paling gak suka ada simbolik-simbolik begitu. Contoh lo kayak tadi, lo mengenali jam gue, tapi kan itu YTTA. Iya. Ya kan, lo tahu kenapa gue pilih brand ini karena nggak semua orang tahu brand itu, YTTA. Tapi lo sebut ternyata, anjir. Karena menurut gue itu sukses point lo juga kayak, gila. Gak mungkin lo pas lagi Prasmo lo kayak gitu kan. Iya, tapi kan poinnya adalah gue tuh lifestyle YTTA kan. Nah sama, dengan tabungan juga awalnya tuh gue lumayan butuh apa ya. Kita kan cari duit susah bro. Ketika duit kita nambah, iya. Tapi ini ada 2 poin ya. Di satu sisi, lu mungkin taruh 50 juta di sebuah banking oke. Tapi ketika lu tambah sampai sekian persen aset lu ada di sana, liquidnya, itu udah another question kan. Lu harus trust sama ini bank gitu loh. Karena ini duit lu bro, ini kerjaan lu sumber hidup bro. Lu taruh sana gitu loh. Lu harus make sure something's gak goes wrong lah. You gotta trust it. Iya, dan jujur kalau nominal sebetulnya dari dulu udah cukup untuk begitu. Tapi gak pernah gue upgrade termsnya menjadi nasabah premium or anything dari sebuah bank. Oh DBS lo treasures kan tapi? Which is the top. Nah ini pun karena di sini kan ketahuan, kalau nggak kan nggak tahu juga nih. Nah karena kartunya menurut gue low-key banget. Oh, dia kayak gimana sih kartunya? Kartunya low-key banget, ya ada di sini. Okay. Kartunya low-key banget. Nah kenapa? Kenapa akhirnya gue oke untuk gue mau upgrade ke sana, karena pun meritokrasi bro. Meritokrasi tuh dalam artian kita tuh udah collab cukup lama. Udah 4 tahunan. Gue suka sama value-nya, gue suka sama kinerja timnya. Dan gue juga tahu dia backup by siapa. Which is itu Bang DBS juga kan in Singapore very strong, very big gitu ya. Kan lo gak mungkin mikir aneh-aneh juga. Jadi ya udah gue gue upgradein ke sana. Gitu. Dan menjadi nasabah premium di sana. Dan hal-hal yang didapatkan ya sebanding dong. Sebetulnya kalau gue tidak investasi sendiri, RM-nya sangat aktif dan sangat banyak variasi opsi investasi yang bisa dilakukan. Tapi kebetulan RM-nya tuh capek sama gue. Gue tuh orangnya bisa invest sendiri. Jadi tiap RM-nya, kok lagi ada ini mau invest gak? Udah lu jangan nyari gue. Gue bilang gitu. Gue tolak soalnya gitu. Gue tolak soalnya. Tapi sangat fast response dan ya nice lah gitu. Nah tapi balik lagi ya, gue orang yang sangat gak biasa kayak. Kan kalau misalnya lu nasabah apa gitu, tuh ada tulisan di atasnya gitu. Gue gak biasa lah gitu. Setiap ulang tahun dapat apa, ke rumah kan bikin repot ya kalau kayak gitu ya. Iya, emang kalau ini ya hopeng lah. Hopeng lah, jadi udah dapet trustnya dan udah biasa collab. Jadi ya gue nyaman dan familiar sih. Ya, tapi ini pas banget buat teman-teman teman-teman orang kaya di luar sana yang butuh bantuan cepat ya. Ya kan tadi kata lu bisa langsung di guide juga kan. Bisa, fast response banget sih RM-nya. Nah berarti kalau ngomongin fitur gitu, fitur apa yang paling berguna buat lo? Gue orang yang terbiasa bagi-bagi. Oh boleh nih kita ngobrol di sini bagi-bagi. Bukan bagi-bagi uang, maksudnya bagi-bagi allocating kegunaan uang gitu. Jadi sebenarnya gue nggak ribet karena gue orang yang investasi juga sendiri sebetulnya. Jadi gue lebih banyak pakai buat ini aja bro, pemecahan tabungannya. Terus misalnya ada kayak tabungan-tabungan yang kalau lu pecah lu masih dapat bunga lagi. Kan ada tuh fitur-fitur begitunya. Nah itu gue masih sering pakai sampai sekarang. Gitu. Nah, one of their main campaign right now adalah Trust Your Spark. Gitu. Gue mau ngebedah itu jadi 2, Sparks dan juga Trust gitu. I believe trust is a big word when it comes to banking and also business gitu. Lo pernah bilang bahwa salah satu faktor terpenting untuk membangun sebuah perusahaan atau nge-chip in di situ atau mungkin ngebantu mereka adalah melihat para founder and trust them as your partners gitu. Kriteria apa yang lo cari untuk mempercayai itu sebenarnya?
Nah, ini sebenarnya quite tricky ya. Ya. Ini tuh nggak bisa langsung dipelajari dalam jangka waktu pendek. Tapi gue percaya orang makin tua dan orang makin kaya itu kemampuannya bertambah satu bro. Bisa lihat orang. Serius gue, lu cari acek-acek yang duitnya banyak banget ngobrol bentar dia udah ngeker. Bacot nih anak. Sih? Atau lu bisa kayak berbobot nih anak. In a glance of second gitu ya. Mereka tahu nih kosong nih. Ini enggak nih gitu. Itu insting lah gitu ya. Nah makanya kayak sekarang gue juga bisnis ada beberapa semua bisa jalan barengan karena punya partner dan tim. Gitu. Jadi kalau cara ngelihatnya gimana, pertama nggak bohong, pertama gue tetap insting. Berikutnya gue lihat values. Oke. Karena simple banget. Ketika lu bisnis sama orang partnership, gue cuma nanya values nomor satu lu apa nih? Mungkin dia bilang bukan duit bro. Tapi kita bisa ngobrol sama dia dong. Begitu ngobrol duit. Ah bacot nih. Values nomor satunya duit. Bener dong. Nah biasanya yang values nomor satu duit gue hindarin dulu. Karena berarti ketika ada opportunity duit gede gue pasti ditendang. Exit dia. Elunya disuruh exit gitu. Pasti. Gitu. Kalau yang terpenting buat lu duit berarti hal lain lu akan korbanin buat duit. Itu yang paling gue hindarin dulu tuh. Pertemanan apa ya. Everything. Itu dulu yang gue hindarin kalau cari teman. Cari partner. Begitu gue udah ngerasa yakin valuesnya bukan itu. Misalnya kita valuesnya emang bisa impact, bisa growing bareng. Duit juga importance lah, siapa yang gak mau. Tapi maksudnya bukan yang terutama. Biasanya gue penjajakan tuh. Iya. Gitu, biasanya gue liat itunya dulu. Does this apply to banking? Oh iyalah. Oke. Iyalah, kenapa gue bisa kerja sama DBS sampai 4 tahun. Karena asli bro, orangnya idealis bro. Idealis tuh dua hal. Plusnya adalah impactnya maksimal, minusnya adalah ribet. Jujur aja. Iya dong, karena orang idealis pasti maunya hasilnya maksimal. Kalau lu mau hasil maksimal, lu pasti ribet. Nah sedangkan gue kerja sama kan bisa gue kadang as speakernya, kadang gue as KOL, kadang gue as narasumber. Dan bahkan eventnya kan gue yang pegang semua, event roadshow ya. Ini udah tahun keempat gitu loh. Lalu tahu dong kita ngerjain ke beberapa kota, hasilnya seperti apa, tektok revisinya gitu-gitu. Tapi ngelihat itu gue jadi tetap mau kerja sama. Kenapa? Karena gue yakin hasilnya akan baik dan maksimal untuk both of us. I agree. Gitu. Now let's talk about the spark. There's a spark in every one of us gitu. And I see a spark in you gitu, semangat lo gitu. What's your spark according to you? Kalau menurut gue sendiri ya, sparks gue itu adalah genuinity sih. Jadi gue tuh selalu berusaha being bener-bener genuine aja, as it is gitu. Ketulusan berarti? Iya, gue mungkin some people akan bilang kayak naif lah lu gitu. Apalagi gue di dunia konten yang semua tipu-tipu. Ya dong. Iya. Iya, orang pasti bilang semua yang di dalam konten itu nipu lah. Iya, menjual mimpi apa segala macam. Justru itu adalah goals utama gue kenapa gue akhirnya mulai konten. Oh iya? Karena itu muncul dari kegelisahan dalam hati gue kok banyak ya. Kalau industri gue kan finance bro. Banyak ya konten finance yang tertwist untuk monetisasi. Maka gue doa Tuhan kalau lu mau pakai gue di sini, gue sharing as it is, jadi gak jadi bodo amat. Gue akan bilang tuh, cari duit susah gak? Susah jir. Mau kaya cepet bisa gak? Bullshit weh. Business for everyone gak? Not lah. Ngerti ya maksud gue ya? Iya. Gitu loh. Tapi bukan berarti kalau di progres jangka panjang gak ada perkembangan. Nah megang dari situ itu gue terapkan juga sama partnership gue, sama partner hidup gue, sama semua kolaborator gue gitu loh. Karena gue percaya dengan kita being as it is, ngomong apapun secara clear, kita eliminate banyak masalah di depan. I agree. Gitu. Nggak dipendem. Iya. Honesty berarti kan? Honesty, karena partnership tuh susah weh. Iya. Susah gitu loh. Well, ada satu hal yang gue dihadiahin oleh DBS last week. Kalau gak salah dikirimin sebuah kartu. Dan ini kartunya ada di sini. Berkolaborasi dengan Tentang Kita. Which you're good friends with as well, ya kan? Iya, kartunya ada di kantor gue juga ya. Karena kebetulan sekantor. Gue mau mencoba untuk pertama kali di Bakra Talks kita bermain sebuah game. Gue akan bertanya melalui kartu ini. Monggo. Kita coba di kartu pertama. Oke, ini nanya ya, lu bukan baca masa depan gue. Kalau itu sesi berbeda, itu lu bayar. Oke. Gue geser dikit kali ya. Boleh. Oke. Sambil minum ya. Silakan. Oke. Apa penolakan terburuk yang pernah kamu rasakan? Ceritakan. Kayaknya tadi udah aku mention ya, penolakan terburuk dalam hidup gue adalah ketika gue lagi bucin-bucinnya sama orang.
Lagi kayak gila nih gue sayang banget, suka banget gitu ya zaman itu. Dan akhirnya di-cut, ditolak, di-reject sama family-nya. Menurut gue penolakan paling sakit adalah penolakan yang lo punya semangat untuk lakukan yang terbaik tapi lo gak diberikan ruang. Yang lo udah invest gila-gilaan tiba-tiba belar gak bisa ya? Iya, yang kayak no matter what lo mau ngapain pun, lo gak bisa. Itu buat gue penolakan paling gak enak, kayak lo mau pakai willpower gak bisa, lo mau pakai doa gak bisa. Iya lo bisa kalau ada duit waktu itu berarti. Betul. Iya itu doang berarti ya. Dan itu takes time. Is that more painful than any business rejection? Gue tidak pernah menganggap business rejection kerugian atau bahkan step back dari bisnis itu sebuah hal yang painful. Karena kalau tidak pernah di-reject di satu tempat, pintu lain yang lebih gede gak akan terbuka. Gue suka banget poin lo yang bilang ketika lo lagi terpuruk, lo malah bertanya. Iya. What's next nih? Iya. Ya, lo mau develop gue jadi Theo version yang gimana nih? Selesai dari sini. Dan itu gue rasain bro, karena setiap masalah lewat, masalah berikutnya terasa lebih enteng. Betul. Gitu. Dan ketika setelah penolakan itu jadilah dengan perempuan yang udah bersama lo selama 8 tahun. Iya. Menikah 3 tahun. Menikah 3 tahun. Iya. Oke. Lah itu kan sama aja kayak satu pintu ditutup. Datanglah lebih besar lagi. Iya. Oke. Next question. Bagus juga nih kerjaan teman gue nih. Adakah hal yang sangat ingin kamu coba namun belum kamu lakukan? Mengapa? Wah ini menarik ya. Hal yang pengen gue coba adalah hidup dengan profil resiko yang lebih tinggi dikit. Gue manusia yang terprogram risk averse. Oke. Karena background. Makanya gue bingung kalau orang zaman sekarang semua bilang, gue tuh dari susah tapi gue all in trading terus gue kaya. Itu tuh gak kontradiktif. Ketika lu punya orang tua di rumah yang lu perlu bantu, lu gak mungkin all in, lu durhaka kalau lu all in. Karena lu meresikokan kehidupan lu sama satu keputusan nafsu lu gitu. Tapi lu mau begitu berarti? Gue bukan mau kesananya tapi gue mau lebih sedikit naik profil resikonya karena gue punya capital untuk gue lose sekarang. Oh iya. Dulu gue risk averse karena gak punya opsi. Sekarang gue ada punya opsi. loh opsinya. Tapi habit gue masih risk averse. Gue pengen naikin sedikit nih gitu. Ke apa? Ke bisnis UMKM kah? Either ke bisnis, either ke investment, either ke apapun gitu loh. Karena kadang lucu deh. Ketika kita terbiasa hidup dengan template A. Biarpun kondisi hidup kita berubah. Itu butuh transisi loh. Contoh dulu gak punya duit udah terbiasa. Sekarang puji Tuhan ada sedikit. Butuh transisi loh. Ya. Untuk terbiasa, oh ini boleh dipakai ya. Oh jalan-jalan kayak gini tuh gak berdosa ya. Iya gue suka poin lo juga yang lo bilang 15% tuh jangan sampai orang ngejudge itu buat apa, itu untuk kebahagiaan lo ya. Betul. Ya. Betul. Dan sekarang menurut gue ya gue pun belajar. Oh ada duit lebih boleh gue nikmati loh. Ya. Gitu. What's your hobby tuh? Hobi ya? Ngobrol ya. Gue suka banget ngopi sama orang. Apa networking. Karena ngisi kepala sih. Ya. Oke. Gue kira ada kayak skill baru. Kayak, I don't know like berkuda gitu atau apa. Enggak. You're not that type of person berarti. Gue orang yang sangat simple. Yang bahagia dengan hal sehari-hari sih. Oke. Next question. Ya. Itu coba ya. Apakah kamu pernah mengambil resiko besar dalam sebuah keputusan? Bagaimana hasilnya, ceritakan. Nah ini. Pasti ya. Ini relevan sama yang tadi kan sebenarnya. Ya. Resiko terbesar gue. Keputusan dengan resiko terbesar gue adalah mulai event pertama gue. Karena total tabungan gue di semester 7 itu 50 juta. DP Grand Indonesia itu 50 juta. All in tuh? Enggak, kan partneran. Oke. Jadi gue masih mikir ini gue ambil resikonya karena ini resiko yang gak boleh gak gue ambil. Gak ada opsi lain. Gak ada opsi lain. Ya. Gue coba terus gue mikir kalau eventnya amit-amit gagal harusnya gue keluar kuliah gembel gak apa-apa. Tapi jangan ngutang. Wah, prinsip. Jadi ya udahlah gue loss segitu gak apa-apa tapi jangan ngutang gitu loh. Ya. Nah itu gue kalau gak salah DP Grand Indonesia tuh September atau Oktober 2014 berarti. Eventnya bulan Mei 2015. Lu cuma ada waktu berapa lama tuh berarti? Cuma ada waktu 8-9 bulan dan itu, ini gue gak pernah cerita di mana-mana. Sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya gue lupa, ada masalah family yang mengharuskan gue pakai tabungan gue sampai sisanya itu around 3,5 juta. Jadi itu deg-degan mampus, bener-bener deg-degan terdeg-degan dalam hidup gue. Sebulan sebelum event dari yang tadinya gue tenang ada leverage 50 juta, sisa 3,5.
Jadi itu kepake tuh sama family dari bulan Desember 16 juta. Februari atau Maret lupa lagi kepake berapa belas juta. Sampai 3,5 itu gue udah doa udah nangis. Tuhan kalau ini gagal terus gue udah nabung 8 semester. Abis ini gue juga jatuh gara-gara bukan mau gue. Wah lu sih parah sih Tuhan. Gitu. Nah itu doa gue tuh. Tapi tenan rame pada akhirnya? Atau itu udah ada list tenan yang mau? Udah, berarti tapi kan udah. Ya lu tenang dong, kan tapi mereka bakal bayar. baru keisi sampai angka menenangkan itu Hamin 3 minggu atau 2 minggu. Oh paham, jadi belum banyak. Belum. Gokil. Oke. Itu deg-degan banget. Next question? Ya. Oke. Menurutmu kapan waktunya merelakan atau terus berjuang? Waduh, ini seru ya. Buat entrepreneur menurut gue ini sangat relatable. Tutup perusahaannya? Iya. Atau iya. Gas? Betul. Jadi ini adalah satu hal yang gue juga jarang cerita ya. Jadi waktu 2020 kan pandemi event mati semua tuh. Gue pivot ke Coffee Meets Stocks. Edukasi, investasi dan finansial. Di situ gue baru tahu jual kelas enak banget bro. Marginnya gede banget gitu ya. Jadi pada setahun itu Coffee Meets Stocks itu enak banget. Gue pernah bayangin ya omset gak terlalu gede bro. Omset 600. Bersihnya 599 825. Gimana? Omset 600 juta bulan itu. Bersihnya, net profit bersihnya 599 juta 825 ribu. Kok bisa lu cuma 100? Kosnya berapa tuh berarti? Cuma kepake berapa tuh berarti? Iya pokoknya cuma kepake 150 ribuan. Buat apa? Sewa Zoom. Jadi waktu itu kan subscribe Zoom mahal. Kelas gue rame. Gue bayar orang yang punya subscribe Zoom gue sewa 100 ribu lebih tuh. Orang bayar berapa? Orang waktu itu bayar ada yang 1,5 sampai 2 juta. Gila. Emang gila, periode itu gila, itu momentum. Nah tapi abis itu kan momentumnya mulai turun tuh. Ya. Ada momen dimana startup mulai naik kan. Gue waktu itu mau betting Coffee Meets Stocks ke arah startup. Di situ gue bingung. Pertama kali dalam hidup gue kemanapun gak ada jalan. Semua orang bilang company gue bagus, revenue bagus, fundingnya gak ada jalan. Gak ada yang mau funding maksudnya? Gak ada yang mau funding. Sampai gue ke Y Combinator, gue tembus sampai dapet wawancara interviewnya sama gue lupa direkturnya Twitch atau siapa tuh. Pokoknya dia ada pitching cuman kayak berapa menit gitu ngobrol sama YC, kalau tembus lu ke US. Dapat duit dari situ? Dapat. Atau belum pasti? Kalau tembus dapat. Jadi dari kayak hampir 5.000 yang daftar, 500-nya atau 300-nya kepilih untuk interview. Gue udah nyampe situ tuh. Oke. Itu pun jalannya ditutup. Gak ada jalan. Gitu. Jadi waktu itu gue ngotot terus. Tapi sekarang gue tahu, somehow kalau jalannya dari Tuhan, itu biasanya rezekinya lancar, jalannya enak. Kenapa? Karena gue mikir gini bro, setiap manusia tuh diciptain ada bakatnya. Gue bisa bilang, misalnya lu jago banget basket ya. Gue bilang, anjir si Ilyas main basket jago banget. Lu rasanya gampang gak mainnya? Gampang, karena lu berbakat. Kalau lu dibayar mahal, jadinya gampang dan dibayar mahal kan? Iya. Nah menurut gue jalan hidup kita tuh kayak gitu. Jadi kalau waktu itu jalan startup gue dibuka, gak ada Theo Derek yang sekarang nih yang tiba-tiba followernya banyak, punya bisnis jadi ekosistem, gak ada. Gak ada. Jadi sekarang gue harus belajar. Kalau gue udah do the best dan jalan itu ditutup, maybe ini bukan yang Tuhan mau. Harusnya stop. Di situ. Stop di situ. Wow. Oke. Gitu. Last one. Kartu tantangan. Waduh. Wah. Apa ini? Telepon atau kirim pesan. Oh ini kayak kartu tantangan. Transfer 100 juta ke Iyas. Itu. Kartu tantangan. Telepon atau kirim pesan untuk seseorang yang selalu ada untukmu. Ucapkan terima kasih. Let's talk about this person dulu. Siapa orang ini berarti? Ya sebenarnya kalau mau ngomongin 11 tahun terakhir definitely my wife. Tapi kalau mau ngomongin the whole 30 years of my life ya mama. Wow, oke. Ya kan karena ada di chapter yang berbeda tapi dua-duanya derajatnya sama lah. Ini biar gue pulang gak jadi masalah nih ya. Udah diplomatik ya. Jadi siapa yang mau ditelepon? Ya mungkin kalau yang the whole 30 years ya Nyokap ya? nyokap sih. Oke, let's do it. Ini telepon? Yeah, you wanna do it? Sekarang? Yeah. Gue ngomong apa bro? Ya berdasarkan kartunya, telepon atau kirim pesan untuk seseorang yang selalu ada untukmu, ucapkan terima kasih. Waduh. Mengucapkan terima kasih itu kadang susah sih. Iya. Gue pernah sih sekali kalau gak salah dapat kayak gini nih. Oh ya? Di retret sekolah teologi. Ya pakai nangis. Gue telepon ya. Silakan. Nyokap namanya siapa?
Henny. Iya, ini jarang banget dibuka sih. Bentar. Biar kita bisa dengar. Ma, ini aku lagi podcast, aku nelpon ya. Ini dideketin sini. Ini deket mic mah, ngomongnya di filter ya mah, jangan kasar-kasar. Ini di loudspeaker nih. Iya jadi sini. Aku di sini. Ya. Coba mah ngomong halo gitu. Halo. Nah jelas ya. Ma jadi hari ini lagi podcast, lagi banyak ngobrolin tentang perjalanan hidup dan ini ada tantangan terakhir untuk telepon orang yang mungkin udah nemenin aku dari dulu lah. Terus tadi aku bilang ya kalau 11 tahun ini kan yang nemenin Dita. Ya kalau 30 tahun yang nemenin mama. Jadi aku telepon mama. So ini sebenarnya agak awkward ya karena kita very individualistic. Tapi ya mah thank you udah selama ini tetap bertahan. Despite waktu kecil belum bisa apa-apa tapi tetap berjuang untuk nemenin lah gitu sampai sekarang gitu. Mungkin gitu sih. Tante gak mau ngomong apa-apa selain iya. Ngomong apa ya, bersyukur aja lah. Dia udah jadi diri dia yang sekarang. Tante bangga gak Tante? Hah? Bangga gak Tante? Kenapa? Bangga gak? Bangga banget sih. Bangga banget. Ya dia kalau tiba-tiba ada video gue di grup SMA-nya atau di grup keluarga laporan ya. Udah pasti tipikal. Iya gak sih? Tipikal ya gitu ya. Iya betul. Iya kan apalagi video TikTok ya. Oke, Tante terima kasih banyak, sehat selalu. Iya, sama-sama. Amin, sama-sama. Iya, thank you Ma. Terakhir aku telepon gini waktu retret saat dulu. Iya betul. Itu kan betul. Ya udah, thank you ya Ma. Iya, ya. Awkward sih anjir. Is that a difficult thing? Hah? Jarang sih bro. Apa ya, kita ngobrol sering kayak teman tapi jarang drama gitu loh bro. Jarang ada momen seperti itu ya. Iya agak kaku ya. Emang terkadang harus melalui seperti itu tau. Iyalah baru ya. Iyalah karena gue rasa gak semua anak laki bisa ngomong ke ibunya kayak terima kasih gini. Iya kan, tapi ada awkwardnya kan. Asli, kalau gue nelfon nyokap gue dia kayak lu lagi ngapain? Lu narkoba ya. Kita cuman kelihatan keren pas, mah lagi mau beli apa wah. Iya itu mana. Gagah tuh. Theo, thank you so much for being here man. Bro, thank you. Ada lagi mau ditambah? Udah sih ya, cukup ya. Perlu closing statement? Kalau ada silakan. Mungkin buat teman-teman semua juga yang berjuang, which is gue yakin ya karena 90% orang Indo itu susah, jadi harusnya kita relatable. Nah teman-teman yang lagi dalam proses perjuangan, semangat, tetap berjuang. Dan jangan pernah compare kekayaan kalian atau hidup kalian sama orang lain. Nah ini kemarin gue bikin story bro. Jadi teman gue, ini nambah dikit ya. Jadi teman gue ada yang ngomong, bro gue tuh target lagi pengen lebih kaya dari si B. Terus gue bilang, bro bapak lu dirjen pajak? Bukan. Terus cara lu tahu kekayaan orang gimana? Orang pajak aja cuma tahu yang dilaporin. Bener gak? Yang lu mau adu jangan-jangan cuman gaya hidup semata yang lu bahkan belum tahu. Siapa tahu lu beli kaya dari dia. Setuju. Gitu. Jadi buat teman-teman semua gue pengen kasih tau bahwa compare lah sama diri lu every year. Make sure lu beat diri lu every year and that's enough. Yeah. And also don't forget to trust your smart. Iya. Theo terima kasih banyak. Kalau gitu nama gue Iyas Lawrence. Siap. Theo Derek. And I'll see you guys next week. Bye-bye.